pejamkan mata. Hadirkan ibu dan ayah kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang mengurus kita, ibu yang mengandung kita. Ikhwah, 9 bulan 10 hari, bayangkan. Ikhwah, jika mereka punya salah kepada kita, salah mereka itu cuma 10, salah kita 100. Salah mereka itu 1, tapi kebaikan mereka itu berjuta-juta untuk kita. Ikhwah, tidakkah kita ingat itu? Satu tendangan ketika kita dikandung, di kandungan ibu, kita menendang perut ibu, ibu merasakan sakit. Andai saja kita menggendong ibu kita untuk berangkat umroh dari Indonesia ini ke Masjidil Haram, itu belum bisa membalas kebaikan jasa orang tua kita. Ikhwah, kalau kita memandang mereka punya salah kepada kita, tidak adil dalam warisan, salah mereka cuma 1, tapi kebaikan mereka beribu-ribu. Maka mumpung masih hidup ibu dan ayah kita, sahabat, pulang, datangi, cium tangan mereka. Ikhwah, jangan pandang salah mereka, tapi pandang salah kita. Mereka ibu yang melahirkan kita susah payah antara hidup dan mati. Kira-kira apakah kita kita yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, yang pernah melihat istrinya melahirkan, apakah ente tidak pernah melihat ketika istri antum melahirkan anak antum? Begitulah ibu kita dulu. Ikhwah, jangan sampai kita durhaka. Masih ingat tentang Alqamah? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya. Orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu wal'aquli walidayh, mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak setiap kita, ikhwah, ini orang tua. Pasti setiap kita adalah anak. Jangan sampai terbesit kita durhaka kepada emak dan ayah kita. Mari dengarkan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, ikhwah. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di mana saja berada, waktu tak dapat diputar. Waktu tak dapat diputar kembali ketika kehadiran orang tua itu tidak lagi ada di hadapan kita. Seketika air mata bercucuran mengingat betapa menyesalnya kita karena kurang memperhatikan mereka saat masih hidup di dunia. Ikhwah, hari ini saya ingin mengajak antum semua untuk tutup mata, pejamkan mata. Hadirkan ibu dan ayah kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang mengurus kita, ibu yang mengandung kita. Ikhwah, 9 bulan 10 hari, bayangkan ikhwah, jika mereka punya salah kepada kita, salah mereka itu cuma 10, salah kita 100. Salah mereka itu 1, tapi kebaikan mereka itu berjuta-juta untuk kita, ikhwah. Tidakkah kita ingat itu? 1 tendangan ketika kita dikandung, di kandungan ibu, kita menendang perut ibu, ibu merasakan sakit. Andai saja kita menggendong ibu kita untuk berangkat umroh dari Indonesia ini ke Masjidil Haram, itu belum bisa membalas kebaikan jasa orang tua kita, ikhwah. Kalau kita menganggap memandang mereka punya salah kepada kita, tidak adil dalam warisan, salah mereka cuma 1, tapi kebaikan mereka beribu-ribu. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat
muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami yang sudah pernah durhaka kepada emak dan ayah kami ya Rabb. Sahabatku, saat kedua orang tua kita sudah mulai renta, sudah tua, sudah sakit-sakitan, fisik yang ada pada dirinya semakin melemah, di saat itulah mereka sebenarnya butuh kita, tapi kita gak peduli. Padahal satu orang tua, satu ibu, satu ayah sanggup mengurus anaknya yang 10, tapi belum tentu anak 10 sanggup mengurus ibu atau ayah 1. Maka mumpung masih hidup ibu dan ayah kita, sahabat, pulang, datangi, cium tangan mereka, ikhwah. Jangan pandang salah mereka, tapi pandang salah kita. Mereka ibu yang melahirkan kita susah payah antara hidup dan mati. Kira-kira apakah kita kita yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, yang pernah melihat istrinya melahirkan, apakah ente tidak pernah melihat ketika istri antum melahirkan anak antum? Begitulah ibu kita dulu, ikhwah. Jangan sampai kita durhaka. Masih ingat tentang Alqamah yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, taat beribadah, tapi durhaka kepada emaknya. Sakaratul maut dalam keadaan sulit, su'ul. Apa salahnya? Apa dia tidak sholat? Apa dia tidak puasa? Rajin. Apa dia tidak sedekah? Paling baik. Tapi dikarenakan durhaka kepada emaknya, membuat sakit hati emaknya semenjak Alqamah berumah tangga. Tidak pernah melihat, tidak pernah peduli kepada emaknya. Alqamah, akhirnya emak Alqamah memaafkan karena diancam untuk menguji. Alqamah ingin mau dibakar oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ibu Alqamah tidak sanggup, tidak mampu, tidak tega melihat Alqamah mau dibakar, padahal Rasulullah hanya main-main. Akhirnya Alqamah dimaafkan. Ingat ikhwah, walaupun kita sudah berumah tangga, orang tua nomor 1. Surga tidak berpindah. Beda dengan seorang istri. Sebelum menikah, orang surga itu di telapak kaki ibu mereka. Tetapi ketika menikah, surga istri itu berpindah kepada suami. Jangan sia-siakan orang tua yang masih hidup, manfaatkan sebaik-baiknya. Pulanglah ikhwah, pulang minta maaf. Apalagi ini mau Ramadan, cium tangan mereka, dengan ikhlas kita minta maaf. Persoalan nanti ketika kita minta maaf, orang tua kita membuang tangan kita, nggak mau maafkan, itu urusan dia kepada Allah. Yang kita herankan sampai hari ini ikhwah, berapa banyak hari ini seorang anak sanggup menuntut ibunya di pengadilan gara-gara warisan, gara-gara tanah. Na'udzubillah min jalik. Sanggup menceritakan aib emak dan ayahnya kepada orang lain, padahal emak dan ayahnya, emaknya yang melahirkan dia susah payah, memberi dia makan, menyusui,